kita sudah sampai di kantor catatan SIP, tapi pasangan kencan Anda, pasangan kencan Anda sepertinya belum datang. Anda kembali ke kantor dulu. Lagi ngapain? Hampir telat kerja. Ada uang jatuh. Terima kasih, bos. Ambil uangnya. Terima kasih, bos. Bu, sudah kubilang aku nggak mau nikah. Tapi si gadis udah naik sepeda ke kantor catatan sipil, mau menyapamu lagi. Pacaran 3 tahun. Ambil akta nikah di kantor catatan sipil. Mau nyapa aku? Ibu serius nih? Maaf, buru-buru mau nikah, nggak lihat jalan. Kamu nggak apa-apa? Ini dia calon pasangan yang ibuku bilang. Cara kamu nyapa ini cukup unik, ya. Perkenalkan, namaku Shen Xingchen. Aku 27 tahun, lulus dari Berkeley. Sekarang kerja di manajemen perusahaan. Halo, saya Xia Cici, 24 tahun. Lulusan Universitas Nancheng, sekarang desainer pakaian. Lumayan lah. Ayo pergi ambil sertifikat nikah. Mungkin kamu salah paham. Saya punya pacar. Kamu calon yang dikenalkan ibuku buat nikah? Bukan saya. Pak Shen, saya ada urusan. Saya pergi dulu. Jiawen, cepat sekali kamu datang. Ini siapa? Kenalin dulu. Ini tunanganku, Sheng Sheng. Tunanganku. Aku pacarmu, hari ini kita menikah. Xia Cici. Diam saja. Kita sudah pacaran 3 tahun, kamu nggak biarkan aku menyentuh kamu, juga menanggung ibu sakit-sakitan. Langsung minta 200 juta sebagai biaya operasi. Kamu layak? Su Jiawen, ngomong gitu nggak punya hati, ya? Dulu kurang 500 juta buat rumah, mamaku bantuin. Sekarang dia sakit, aku pinjam 200 juta. Ibumu cepat atau lambat pasti meninggal. 200 ribu, bayar juga percuma. Kamu. Legipulus Sekereng. Aku punya orang mau kujaga seumur hidup. Sedangkan kamu, pergi sejauh mungkin dariku. Lihat saja sudah sial. Su Jiawen, aku relakan kamu. Semoga kalian berdua, semoga bahagia selamanya. Bersatu selamanya. Bu, soal menikah, lebih baik batal saja. Tidak boleh, hari ini kamu harus menikah jika ada gadis yang mau menikah denganmu. Siap beri mas kawin 10 juta. 10 juta? Biaya operasi ibu saya masih butuh 200 ribu. Halo Pak Shen, saya baru saja dengar ibu Anda bilang bersedia memberi mas kawin 10 juta, benar? Kamu. Tenang, saya tidak mau 10 juta, berikan mas kawin 200 ribu, kita menikah. Kamu lihat, bisa gak? Gak nyangka Xia Cici ternyata karyawan di perusahaanku. Oh, kerja di sini? Iya, jangan sampai cewek mata duitan ini tahu kalau aku presiden grup Shen. Datang untuk wawancara. Oh bagus, tunggu sebentar ya. Aku parkir dulu, nanti aku cari kamu. Tadi di bawah cari-cari Shen Xingchen tapi gak ketemu. Apa mungkin dia sudah pergi wawancara duluan? Kenapa semua orang makeup hari ini ya? Presiden grup Shen balik dari luar negeri. Sedang cari istri katanya. Cici, kamu cantik banget. Kalau dilirik presiden, wah bisa nih jadi orang kaya. Aduh miau-miau. Aku tadi pagi udah nikah loh. Hah, Dan orangnya itu karyawan grup Shen. serius? Lagi pula miau-miau, jadi pemimpin pasti umurnya tua. Tidak kok, katanya pemimpinnya masih muda. Halo, Pak Presiden. Tumis terong daging 15K, tahu kubis 10K. Ditambah tagihan listrik, air, dan gas.
Total 32.500. Lebih hemat dari pesan antar. Kamu setiap hari begini? Setiap hari. Tidak dapat sawi 10.000 3 kilo. Diskon sayuran berbeda tiap hari. Lihat. Gaji saya memang tidak tinggi. Cukup menghidupi kamu, tidak perlu beli sayuran setiap hari. Bagaimana kita harus hemat? Tidak usah. Besok ada promosi beras di supermarket. Temani aku ke sana untuk beli beras yuk. Sekarang sepertinya. Sia Cici juga gadis yang hemat dan baik hati. Apa mungkin aku salah paham padanya? Hei, Shen Xing Chen. Oh, ada apa? Itu mahar 200.000. Bisa kasih ke aku sebelum akhir bulan nggak? Ternyata tebakanku benar. Sia Cici memang matre. Akan kasih ke kamu dalam 2 hari. Setelah aku bayar biaya operasi ibu, aku harus bekerja keras untuk bayar kembali uangnya Shen Xing Chen. Shen Xing Chen, coba lihat gimana desain yang kugambar ini? Desain ini. Bukankah desain ini yang dibuat oleh Yang Shenzhen? Desainnya bagus, tapi saya pikir Shen Group lebih butuh desain orisinal. Bagus sekali, besok saya akan membawanya ke presiden. Bukan cuma ingin dipuji, malah mencuri desain orang lain, Sia Cici. Kamu benar-benar gak ada obatnya. Bos, Su Jiawen, kenapa di sini? Xia hihi. Putus dengan aku, kamu makin parah. Sekarang cuma makan makanan cepat saji. Apa yang aku makan? Ada hubungannya kamu? Aku cuma lihat kamu susah, merasa kasihan saja. Su Jiawen, aku ingatkan jangan ganggu aku. Aku sudah menikah. Di mana restoran cepat saji sih? Sepertinya dekat kantor. Antar aku ke sana. Kamu kayak gini masih ada yang mau? Jaga mulutmu. Kayak kamu, yang langsung minta 20 juta, cewek matre, ada hak buat aku hormati? Aku juga nggak suka sama orang sepertimu. Baiklah Sia Cici, kamu berani memaki aku. Siapa kamu? Siapa aku ada hubungannya denganmu? Oh, aku tahu, kamu calon pasangannya Sia Cici. Cuma mau bilang, dia cuma mainan keluarga subuatku. Kalau berani ngomong gitu lagi, aku bakal bikin kamu cacat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Cia Ci. Apakah Anda baik-baik saja? Thanks, Su Jiawen. Karena Anda baik-baik saja, mari kita naik bus pulang. Bukankah ini CEO? Bukankah dia presiden? Presiden baru saja meminta saya untuk... Ahem. Aku ada klien yang harus kuantar. Oh, jadi Pak Presiden lewat sini? Ayah, Oh begitu. Oh iya Pak Presiden, kami mau pulang makan. Mau ikut? Nona Sia, saya harus kembali kerja. Baiklah. Sampai jumpa Pak Presiden. Shen Xing Chen, menurutku bosmu baik-baik saja, tidak seperti kapitalis kejam. Kamu masih mau makan gak? Wah Shen Xing Chen, nggak nyangka, masakanmu lumayan enak ya. Pria tadi siapa? Bukannya aku sudah bilang, Tidak tertarik tahu. Aku pergi dulu. tunggu sebentar. Aduh, kenapa ponselku ketinggalan lagi? Shen Xing Chen, kembali sini. Kok kamu? Aku sudah mengikuti jejakmu, akhirnya ketemu di sini, Sia Cici. Berani sekali kamu tinggal serumah dengan lelaki lain. Su Jiawen, aku sudah putus denganmu. Pergilah. Aku bersamamu 3 tahun, dan kamu tidak mengizinkan aku menyentuhmu. Kau bertemu pria itu, dan tinggal bersamanya sehari. Kau yalang. Maaf, aku tidak membawa ponselku. Ingat, aku meninggalkannya di sini. Aku pergi sekarang. Su Jiawen, lepaskan aku. Kau bajingan. Lepaskan aku. Xia hihi. Brengsek kamu. Lepaskan aku.
Lepaskan. Kamu ini, Lepaskan aku. kenapa kamu kembali? Peringatkanmu jangan dekati Xia Cici lagi. Jangan kira aku tidak tahu. Dia menikahimu karena uang. Wanita matre seperti dia, pria manapun mau. Brengsek kamu. Jangan mendekat. Aku ingatkan, sepupuku adalah manajer Shen Group yang Zen. Berani sentuh aku bakal suruh sepupuku PK wanita ini. Shen Xingchen, kamu kerja di Shen Group. Bermusuhan dengan yang Zen tidak sebanding. Takut, ya? Aku ingatkan kalian berdua, tunggu aja. Sialan. Jangan marah, aku gak apa-apa. Kenapa bukain pintu untuk orang asing? Aku pikir orang itu kamu. Xia Cici, ini semua data festival bunga. Kamu harus menyelesaikannya dalam seminggu. Atasan, ini terlalu banyak. Meski kerja bareng, seminggu nggak selesai. Kamu atasan, saya atasan. Kalau saya suruh, kamu harus kerjakan. Halo, Jawen. Kakak sepupu, Xia Cici di departemenmu, kan? Iya, ada apa? Xia Cici minta mahar 200.000, nggak saya kasih. Habis itu dia langsung cari cowok lain, bikin badan saya babak belur. Nggak masuk akal. Aku tidak akan memaafkan Xia Cici kali ini. Xia Cici, kamu matre juga sudahlah. Berani-beraninya memukul sepupuku. Dalam seminggu tidak selesai, jangan harap bertahan di perusahaan. Aku. Akhirnya selesai setengahnya. Telepon Shen Xingchen, tanya mau makan apa malam ini. Dengar belum? Departemen Administrasi PHK, banyak asisten resign. Wah, sekarang tekanan mereka pasti besar banget, bukan kuma besar. Banyak asisten sampai depresi. Kasihan banget. Departemen Administrasi memangkas. Lalu Shen Xingchen dia. Hei, kamu mau ngapain? Jangan tanya banyak, ikut aku. Kaget? Anjing ngeri banget. Kok kamu kepikiran bawa aku ke pasar malam? Karena aku mau bikin kamu senang. Banyak asisten di kantor yang depresi. Aku juga takut kamu begitu. Aku bukan asisten. Ah, Oh, aku asisten khusus presiden. oh begitu ya. Jadi aku tidak akan dipecat. Dan para asisten yang dipecat itu karena mereka menggelapkan dana. Itulah sebabnya mereka dipecat. Kamu tidak boleh menggelapkan dana. Aku dengar Presiden Grup Shen pelit. Jika kamu menggelapkan dana dan ketahuan, aku bakal kena masalah. Semua itu hanya rumor. Shen Xingchen, kita sudah menikah. Ingin kamu bahagia setiap hari. Sekarang sepertinya Xia Cici juga bukan tidak ada harapan. Apakah aku salah paham padanya? Xia Cici, kamu minta mas kawin 200 juta itu untuk apa sebenarnya? 200 juta mas kawin itu. Dengan ibu yang sakit-sakitan. Minta 200 juta mas kawin buat biaya operasi. Kamu pantas ya. Kalau Shen Xingchen tahu ibuku dirawat di rumah sakit, apakah dia akan menjauhiku? Aku mau beli baju, HMPH, aku nggak salah lihat. Xia Cici itu mata duitan.
Oke. Uang akan saya kasih. Shen Xingchen, mau kemana? Balik ke kantor lembur. Action. Anda kenapa? Xia Cici ini. Dia minta 200.000 buat mahar karena dia gila harta. Nona Xia sepertinya bukan orang seperti itu. Kenal di luar, tak di dalam. Sayang sekali, Nyonya tua selalu bilang ingin Anda bawa Nona Xia pulang. Dia layak? Segera pergi ke bank dan transfer 200.000. Aku mau beres dengannya. Baik, Tuan Shen. Aku nggak tahu ada apa dengan Shen Xingchen. Mungkin sebaiknya aku telepon dia tanya-tanya. Halo, dokter. Nona Xia, ada kabar buruk. Ibumu pingsan. Apa? Aku segera ke sana. Dokter Wang, bagaimana kondisi ibu? Baru saja saya berusaha sekuat tenaga menstabilkan kondisinya. Tetapi bulan ini jika tidak operasi, takutnya. Saya mengerti, Dokter Wang. Saya akan mengumpulkan Baik. buktinya. Apa yang harus saya lakukan? Di mana bisa mengumpulkan 200 juta? Rekening bank Anda menerima 200 juta rupiah. Aku, 200 juta dari Shen Xingchen? Luar biasa. Akhirnya bisa kumpul biaya operasi. Sudah kirim 200.000? Sudah, Pak Shen. Asyik ya pakai uang. Untung dia masih ingat aku. Aneh, kau gak angkat teleponnya. Ah, sudahlah. Pagi. Ada apa? Lihat, ini aku buat sendiri. Bakpao isi daging ini, lama aku belajar bikin. Coba deh. Kamu mau ngapain sih? Kamu kasih aku 200.000, semalam aku mau bilang makasih. Gak perlu. Kok marah lagi, emang dia nggak suka? Bukannya bagus nih. Kurang pengalaman. Ini karya Xia Cici, nggak nyangka dia sehebat ini. Kalau terus begini bakal tersaingi. Itu, Cici aku pergi duluan. Oke, baiklah. Aku bilang, kasih waktu seminggu untuk selesaiin tugas. Kenapa telat sehari? Bos, tugas terlalu banyak. Aku cuma lihat hasilnya. Aku dengar suamimu juga kerja di perusahaan Shen. Kau mau apa? Akhir bulan ini, kamu pergi. Atau dia yang pergi. Pikirkan baik-baik. Halo Bu, Cici. Aku kepikiran untuk belikan kamu perhiasan. Tak perlu Bu, aku tak butuh. Kirim mobil jemput kamu. Halo Bibi, halo. Action. Barusan Nyonya tua nelpon bilang kalau Nona Xia pergi ke mal beli perhiasan. Apa? Xia Cici ini. Menipu 20 juta untuk hadiah pernikahan. Masih mau paksa ibuku belikan perhiasan. Lalu sekarang gimana? Kamu pergi nyalakan mobil. Aku pergi ke mall untuk melihat. Oke. Aku bilang aku punya selera bagus kan? Lihat deh, rok ini cantik sekali. Tante, saya tidak butuh barang-barang ini. Anda membelikan banyak sekali, menghabiskan banyak uang, ya? Ini hanya sedikit operasi dari Q. Shen Xingchen anak nakal itu, dia sepanjang hari hanya tahu bekerja. Apakah dia bisa memahami kamu? Terima kasih, Tante. Masih bilang Tante. Harusnya panggil Ibu. Ibu. Ya, Sekarang kamu sudah menikah dengan Xingchen. Kalian berdua harus hidup baik-baik. Semoga nanti kasih saya cucu yang gemuk. Iya, Ibu. ini, en baju ini. Nanti pakai bua suami mulia, dia pasti suka. Aku mau ke toko perhiasan depan untuk pilihkan 2 set perhiasan untukmu. Ibu tunggu saya. Sungguh tidak perlu. Kupikir siapa? Ternyata yang aku tidak inginkan. Su Jiawen, lama tak jumpa. Sudah ganti lak Jiawen, maksud dia apa?
Jangan dengar omong kosongnya. Dulu dia mengejarku, tapi aku menolaknya, makanya dia menjelekkan aku. Pakai baju murah. Tapi bisa beli semahal ini. Pasti cewek matre. Cewek matre macam dia, selalu manfaatin cowok buat kaya. Bisa dibandingin sama kamu, Yan Yan? Ternyata cewek matre yang semua orang benci. Cukup. Aku diam bukan berarti kalian bisa menggertakku. Dulu aku buta tak lihat sifat aslimu. Berani muncul di depanku. Xia hihi. Jangan asal bicara. Kamu tahu itu bohong. Aku mau pergi, kasih jalan. Xia Cici, perempuan matre, hari ini aku akan tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Perempuan matre tidak akan berakhir baik. Kalian sedang apa? Shen Xingchen. Masih ingat pukulan terakhir kali? Apa mau kamu? Menghina istriku di depan umum, mau aku ngapain lagi? Barang-barang mewah, aku kasih ke menantuku. Aku suka. Yang tertipu oleh Xia hihi, wanita murahan. Berani bicara omong kosong, cepat pergi. Cici, kamu nggak apa-apa? Ibu pulang dulu ya. Kamu jaga Cici baik-baik. Iya, Bu. Xia Cici, kamu hebat banget. Baru ngobrol sedikit, ibuku langsung beliin kamu ini itu. Barang dari ibu mertua. Kamu gak usah ngomong lagi. Kamu kan suka belanja. Hari ini belanjalah sepuasnya. Shen Xingchen, kamu ngapain? Wah, capek banget. Kalau tahu capek, berani minta ibu beliin barang banyak nggak? Nggak berani lagi, sungguh. Sepertinya usaha tadi malam gak sia-sia, Xia Cici akhirnya takut. Dia nggak akan lagi biarkan ibuku beliin dia perhiasan. Ngomong-ngomong, ini buat kamu. Apa ini perhiasan dari ibuku? Perhiasan ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik kamu simpan. Ada apa? Mengapa Xia Cici ingin mengembalikan barang berharga ini? Apakah sebelumnya aku salah paham? Sekarang kita keluarga, baik kamu yang simpan atau aku, tetap sama. Aku sudah bicara, bagaimana mungkin mau melepas? Ternyata untuk menggoda lebih banyak. Apa tidak ada yang memberitahumu jangan berharap bukan milikmu? Aku tidak berharap kok. Masih mau pura-pura bodoh? Kalau begitu, teruskan saja. Kok kamu marah lagi? Ini bajunya, kamu simpan dulu. Nanti pakai bua suami mulia. Dia pasti bakal suka. Mungkin kalau dia lihat aku pakai gaun ini, dia nggak bakal marah lagi. MA, aku mau kasih tahu, Xia Cici. Nah, hari ini Mama beli hadiah yang sangat istimewa buat Cici. Sangat istimewa? Apa berlian? Berani menerima berlian. Xia Cici nggak tahu malu. MA, aku kasih tahu, aku sama sekali nggak mau bersama wanita seperti Xia Cici. Aku sekarang mau. Aku sekarang mau. Kamu lagi ngapain di sini? Mama beliin aku rok baru, pengen aku coba lihat. Xingchen. Kamu lihat belum hadiah buat Cici? Rok itu cocok banget buat dia. Kupikir, pakaian secantik apapun harus ada yang lihat. Ternyata hadiah yang Mama maksud adalah rok ini.
Aduh, Mama. Hal-hal seperti ini, lain kali kamu nggak usah ikut campur ya. Telepon ibu nggak? Kamu kenapa belum tidur malam-malam gini, berdiri di depan pintu kamar saya? Aku lihat kamu kurang senang. Jadi, Aku rasa kamu salah paham. Pernikahan kita didasarkan pada mahar 200.000. Sekarang uangnya sudah kuberikan padamu. Ke depan, kamu jadi istri yang baik saja. Jangan pikirkan hal lain. aku ingin membuatmu senang. Kamu tenang, aku pasti senang. Oke, aku mengerti. Tolong jaga jarak dariku. Jaga jarak ya. Benar. Baik, aku akan jaga jarak darimu. Selamat pagi. Mana sarapanku? Belum masak. Jadi aku makan apa? Cari cara sendiri. Aku mau jaga jarak sama kamu. Bye. Kamu. HMPH. Laporan kuartal ini selesai. Pak Shen, ada yang mau ditambahkan? Tak masalah, ikuti rencana. Oke. Wah, sudah siang begini. Pak Shen, mau makan apa? Biar saya belikan. Tidak perlu. Saya punya bento. Dari Nona Sia, ya? Pasti bento spesial penuh cinta. Apanya spesial? Cuma nasi biasa saja. Kenapa begitu riuh? Rumah makan yang kamu bilang tadi ada di mana? Tepat di bawah. Ayo. Tunggu sampai saya selesai istirahat siang, baru rapat. Sia Cici. Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang mau jaga jarak dariku. Kenapa kamu dekat? Kamu. Ingat jaga jarak dariku. Semangat. Sia Cici. Kamu mau main seperti ini ya, aku turuti. Cici, kamu kemana tadi? Ketemu seseorang yang... Kirim kartu warna ke email. Coba cek. Oh, oke. Mana mouse-ku? Mouse yang aku beli, sekarang khusus diambil kembali. Semoga kerjamu lancar. Aneh, semalam ganti tinta. Kok cepat habis? Miau-miau. Tahu tinta printer kemana? Asisten dari kantor presiden bilang tinta itu dia yang beli. Dia punya hak utama. Tintanya diambil semua oleh dia. Apa? Shen Xingchen? Berani banget kamu balas dendam pakai urusan publik. Mana sepeda listrikku? Shen Xingchen, kau bajingan. Shen Xingchen, mengapa Anda mengambil mobil listrik tinta tikus saya? Bukankah kau melakukan hal yang sama? Ya, Dan Sia Cici, jangan lupa, kau yang memulai ini. mengatakan kita harus menjaga jarak. Oh, jadi kau bilang ini masih salahku? Tentu saja, jika bukan karena kau begitu jahat. Bu, kenapa kamu datang? Aku datang untuk lihat tempat tinggal kalian berdua. Bu, kan aku sudah bilang, aku punya tempat tinggal. Lihat tempat ini, kecil sekali. Mana cukup untuk kalian berdua tinggal? Kalau nanti punya anak bagaimana? Bu, kami belum berpikir sejauh itu. Harus dipikirkan. Di Heksi aku punya villa lebih dari 300 meter persegi. Nanti kamu bisa lihat. Kalau suka, Mama kasih untukmu. Tidak, Bu. Aku tidak bisa terima rumahmu. Masih beruntung dia punya sedikit prinsip. Tidak ada ini punyamu atau punyaku. Kita satu keluarga. Apa kamu mau kita satu keluarga tinggal di rumah sekecil ini?
Dr. Wang, bagaimana kondisi ibuku? Nona Xia, operasi ibumu sukses. Simulant la Jiki lui a rue Masaki. Benarkah, Dr. Wang? Aku akan mengunjungi rumah sakit segera. Terima. Ibuku pulang ke rumah sebulan lagi. 3 orang semua tinggal di satu rumah. Shen Xingchen pasti akan keberatan, kan? Terima kasih, Ibu. Besok aku pergi melihat rumah baru. Terima uang mahar 200.000, mau ambil rumah juga. Bu, rumah ini tidak boleh diberi padanya. Yang lainnya tidak penting. Kalian harus cepat-cepat kasih aku cucu gemuk. Itulah yang paling penting. Sekarang aku bisa tenang. Xia Cici, peringatkan kamu, jangan coba ambil keuntungan dariku. Kalimat ini saya bilang. Kamu sudah minta rumah dan mahar, apalagi yang kamu mau? Itu rumah yang Bibi berikan padaku sukarela. Wanita ini sengaja ingin tampil baik di depan ibuku. Sebenarnya ingin menipu lebih banyak uang, nanti aku akan beritahu ibuku wajah aslinya dan cerai dengan Xia Cici. Hari ini perusahaan kasih saya bonus 100.000 untuk dibayar ke Shen Xingchen. Tak nyangka dia sejahat ini. Beberapa hari lagi aja bayarnya. Anggap aja bantal ini jadi batas. Lewatin batas ini, kalah. Sama sekali nggak masalah. Shen Xingchen, saya kasih peringatan, saya bakal awasin kamu. Tenang aja. Saya nggak tertarik sama kamu. Saya nggak bakal percaya kamu lagi. Anta bagaimana si malam mereka tidur? Ya, aku bilang juga apa? Pasangan harus tidur bersama. Kenapa aku memeluk Shen Xingchen? Dia yang mulai duluan? Waspada segalanya, waspada orang dekat. Pasti Xia Cici yang mendekat tanpa aku sadari. Ayo. Begitu lebih baik. Setiap hari mesra begini, baru hubungan pasangan bisa baik, kan? Ibu. Keluar sana. Oke, aku tidak mengganggu kalian lagi. Silakan lanjutkan. Xia Cici, aku pasti tidak akan suka orang sepertimu. Shen Xingchen, kata-katamu ini kubalikin padamu. Kamu. Halo, Nona Xia, ibumu baru saja sudah sadar. bagus sekali, aku akan segera ke sana. Tunggu dulu. Kamu mau kemana? Gak perlu urusanmu, pria. Kamu bilang apa? Anak, ada apa ini? Tadi kulihat Cici pergi tanpa sarapan. Kamu bilang apa padanya sampai dia marah? Marah? Dia nerima telepon dari cowok asing lalu pergi. Harusnya aku marah. Cepat kejar dia. Aku gak mau. Ayo, cepat pergi. Baik, aku tahu. Cepat. Aduh, ayo cepat pergi. Baiklah, Bu, aku tahu. Bu. Bu. Ibu baik-baik saja. Kamu akhirnya bangun. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi, oke? Ayo, Bu, makan apel. Selama ibu sakit. Terima kasih sudah... Jangan bilang begitu, Bu. Penyakit ini sudah on-off lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba kambuh. Pasti ibu kaget kan? Sudah berlalu. Oh iya, bagaimana hubunganmu dengan Jiawen? Bu, jangan bahas dia. Kenapa? Si Su Jiawen, pada hari kita daftar nikah. Setelah putus, dia masih beberapa kali menggangguku. Kamu sudah menderita, maafkan ibu tidak bisa menemanimu. Tak apa, MA. Semua sudah MA, biaya operasi 200 juta dari mana? Janggang duitnya Shu Jiawen. MA, jangan tanya. Bakal cari cara buat balikin uangnya. Cici putus dengan Jiawen, mahar 200 juta nggak dikembalikan. Gimana dong ini?
Nona Sia, jangan khawatir. Operasi ibumu berjalan lancar. Kalau pemulihannya cepat, bisa pulang dalam 2 minggu. Syukurlah. Terima kasih. Sama-sama. Kalau nggak ada yang lain, Nona Sia, saya permisi dulu. Bukannya itu Sia Cici, dia ngapain di sini? Padahal tadi mau ke bank yang agak jauh. Sekarang kita urus dulu si Sia Cici itu. Xia Hihi. Lama tak jumpa. Entah kemana dia pergi, apakah dia ada bahaya? Sungguh mengkhawatirkan. Su Jiawen, Ada apa? Ibumu yang sakit di rumah sakit belum meninggal ya? itu bukan urusan. Bukan urusanku, bukankah mertuaku juga? Aku dengar kamu bayar biaya operasi 20 juta minggu lalu. Dapat uang dari mana? Apa urusannya ini sama kamu? Katanya pergi urus bisnis. Ternyata bertemu kekasih gelap. Lepaskan. Sia Cici, aku sudah seharusnya tahu, kamu orang yang bisa dibeli. Kamu ngomong apa? Aku ngomong sembarangan. 20 juta biaya operasi, hasil jual diri, Jaga mulutmu. wanita seperti kamu juga pantas. Su Jiawen, ngomong sembarangan lagi, aku lapor polisi. Baiklah, segera aja lapor polisi. Biar semua orang di selatan kota lihat, kamu Sia Cici seberapa rendahnya. Shen Xingchen, ibuku bilang kamu baru saja mencariku. Aneh. Apakah dia masih marah soal kejadian tadi malam? Cici kenapa baru datang? Telat 1 jam. Jangan sebut ketemu orang bermasalah di bawah, untung keamanan langsung mengusirnya. Dia berhasil mengusir orang itu pergi. Jadi kamu harus lebih hati-hati nanti. Oh ya, ini semua materi festival Huachao. Coba dicek. Baik. Masuk. Meneer, ini semua dokumen tentang festival bunga. Mulai hari ini, kamu sudah bukan lagi karyawan grup Shen. Apa? Kamu dipecat. Pak Shen, ada masalah. Ada apa? Terburu-buru? Bagian keuangan memberitahuku manajer desain yang Sen-Sen diduga menggelapkan dana perusahaan. Apa? Selain itu, orang yang bantu yang Sen-Sen cuci uang sepertinya namanya Su Jiawen. Setengah jam lalu, Su Jiawen. Apa dia ketemu Su Jiawen secara kebetulan? Action. Jiang Bai, kamu segera selidiki masalah ini. Selidiki juga kenapa Su Jiawen bisa muncul di rumah sakit rakyat. Baiklah. Sia Cici, mungkinkah aku salah paham padamu? Hai Cici. Kamu kenapa? Kok wajahmu pucat banget? Aku baru aja dipecat. Kamu kan sangat berbakat. Siapa yang bisa pecat kamu? Yang Sen-Sen bilang sikap kerjaku kurang baik, suruh pergi hari ini. Si nenek tua itu. Kemampuannya gak bagus. Mikir buat singkirin orang lain. Gak bisa. Cici, jangan biarin ini. Dia bos, aku bisa apa? Bukankah suamimu juga kerja di grup Shen? Kamu seperti ini. Telepon saja suamimu. Suruh dia bantu kamu cari keadilan. Tidak ada gunanya, aku baru lihat dia. Dia juga tak pedulikan aku. Pria benar-benar tak berguna. Cepat tinggalkan dia. Cari yang baru saja. Pak Shen, sudah jelas. Orang yang bantu yang Sen-Sen cuci uang adalah Su Jiawen. Pukul 9 Pejai. Su Jiawen mencuci uang di bank dekat rumah sakit rakyat dan berkonfrontasi dengan nyonya. Jadi aku benar-benar salah paham padanya. Sia Cici, saya telah salah paham kali ini. Masalah saya, itu tidak akan terjadi lagi. Ini terlalu serius. Mari kita coba yang lain. Cici Sia. Aku salah paham kali ini, jadi tolong hentikan.
Itu tidak cukup baik. Emerson, Departemen SDM menginformasikan Cici telah diberhentikan. Apa yang terjadi? Masalah kepala Departemen Desain. Bawa aku ke sana segera. Sepupu, tenang saja. Aku baru saja membuat Sia Cici dipecat. Tunggu beberapa waktu, dia tidak akan punya penghasilan. Masih bisa bebas bertindak, kan? Terima kasih, sepupu. Banyak membantu. Selama ada aku, yang Zen-Zen, Sia Cici tidak akan bisa tinggal di perusahaan. Pak Shen, kenapa Anda datang? Kamu yang membuat Sia Cici pergi. Apa hakmu memecat Sia Cici? Ada apa ini? Sebelumnya di koridor, Tuan Shen tidak suka Sia Cici. Kenapa sekarang malah membelanya? Tuan Shen, Sia Cici karyawan biasa, tidak pantas untukmu. Karyawan biasa bisa menggambar desain proyek festival bunga? Yang Zen-Zen, jangan kira aku tidak tahu kalau konsep desain festival bunga itu milik Sia Cici. Bu qu'en tu, Tuan Shen? Aku memecatnya karena dia tidak bekerja keras. Bukti kamu menjiplak desain dan menyalahgunakan dana. Lihatlah sendiri. Tuan Shen, Masalah sebelumnya bisa diabaikan. Tapi aku memperingatkanmu. Kalau kamu berani salah lagi, meski ayahmu itu pemegang saham grup Shen, aku tidak akan melepaskanmu. Pergi. Sia Cici. kita lihat saja nanti. Sia Cici. Presiden, kenapa ada di sini? Kamu tidak perlu pergi. Sudah dipecat. Saya sudah menyelidiki, ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kesalahan Yang Zhenshen. Kembali bekerja. Benarkah, Presiden? Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu semua hasil dari usahamu sendiri. Terima kasih, Presiden. Saya kembali kerja dulu. Sampai... Percayalah. Bagaimana, Presdir Shen? Sudah cukup baik, kan? Sangat baik, lain kali jangan lakukan lagi. Pergi ke toilet dan cuci tangan. Aneh. Pak Shen tiba-tiba suruh saya cuci tangan. Itu juga nggak kotor. Maaf ya, saya nggak tahu kamu dipecat. Nggak masalah kok. Toh masalah udah selesai. Hei, saya bantu kamu selesaikan masalah. Bilang terima kasih. Presiden direksi yang bantu selesaikan. Apa hubungannya sama kamu? Saya cuma. Pas ada masalah kamu nggak ngomong. Sekarang udah selesai malah muncul. Paling nggak suka orang kayak kamu. Sia Cici. Aku baru dengar yang Zen-Zen dimarahi bos. Beneran nggak sih? Beneran? Bahkan aku baru aja jabat tangan sama bos. Seriusan? Waktu kamu dipecat, suamimu gimana reaksinya? Jangan salah. Baru ketemu dia bangga bilang semua berkat dia. Aku nggak tahan. Akhirnya Benci orang yang sok tahu setelah benar, pria yang seperti ini jangan dinikahi. betul. Wah, banyak makanan lezat nih. Mau makan yang mana dulu ya? Sudah makan belum? Kenapa? Traktir aku makan ya? Boleh saja sih. Masalah kamu nyesel, belum maafin. Ayolah maafin aku minta maaf. Sayang, aku salah. Nah, begitu baru lumayan. Wah, sial banget, di mana-mana kok bisa ketemu kamu. Bos, kamu sangat senggang ya. Kenapa selalu keluar dan menggonggong? Aku nggak tahu kamu ngomong apa ke bos besar sampai dia bantu kamu. Tapi suatu hari nanti aku akan bikin kamu keluar dari perusahaan. Aku nggak akan keluar. Atau kamu mau coba keluar aja? Sia Cici, kamu berani jawab, bos. Jangan pusing sama perempuan yang pahit sama semua orang. Iya, aku dengar Sia Cici dulu ditinggal tunangan. Terus buru-buru nikah lagi sama laki-laki yang ternyata kerja di Shin Corporation. Aku nikah sama siapa itu hakku. Lebih baik daripada jadi nenek-nenek umur 30-an yang gak ada laki-laki mau. Bukannya kami minta 200 juta, un truc nikah, c'est plus ya? Tidak dapat, jadi nikah sama dia selingkuh duluan, aku putus. Kalau kamu gak minta mahar 20 juta, sepupuku bakal selingkuh nggak?
Hari ini aku dapat pelajaran baru. Nggak nyangka sama kayak Sujiawen. Semua anggap selingkuh wajar. Kalian berdua memang saudara seayah. Camus Béranine Gomel que Aku, Chia Chichi, Dazar Perempuan. Berhenti tempat makan, bukan tempat berantem. Tu siapa aku? Aku nggak peduli siapa kamu, buruan pergi. Sia Cici, aku nggak percaya kamu bisa beruntung. HMPH. Aduh, sialan. Si Shen Xingchen ini. Janji makan bareng, tapi tidak datang. Ya sudah, makan sendiri. Proyek kuartal lalu bermasalah. Anda harus panggil rapat pemegang saham. Di kantin. Jangan khawatir, sudah minta manajer kantin urus. Ponsel dimatikan, tenang saja rapat. Dirawat lebih dari sebulan. Akhirnya pulang. Nggak tahu apakah Cici ada di rumah atau nggak. Sisi. Ibu datang, Cici. Sisi. Kamu adalah... Ayo duduk dan bicara. Saya adalah Xing Chen. Jadi kamu adalah kekasih Cici, Shen Xingchen ya? Ini ibu saya. Wah, dirawat inap akhir-akhir ini. Banyak hal saya tidak tahu. Kerja keras ya. Oh ibu, tidak apa-apa, itu sudah seharusnya. Operasi saya, 200 juta, itu dana dari Sujiawen. Saya harus cari cara untuk lunasinya. Xingchen, aku ada satu pertanyaan. Kau dan Cici sudah menikah. Bisa nggak tambah 200 juta untuk mahar? Oh, tenang saja, nanti kalau ada uang pasti kubayar. Nggak disangka benar. Sia Cici baru saja minta 200 juta, sekarang ibunya juga. Ibu dan anak ini benar-benar hebat ya. Bu, aku harus pertimbangkan lagi soal ini. Oh. Masalah apa? Aku tanya, apakah kamu tahu tentang hal yang ibumu ceritakan setelah pulang dari rumah sakit? Pulang dari rumah sakit. Oh, yang Shen Xingchen maksud pasti soal ibu sakit dirawat di rumah sakit. Aku tahu. Rencanaku pulang dan cerita sama kamu. Apa? Jadi kamu sudah tahu? Ini bukan masalah besar. Hei Shen Xingchen, di mana? Mau ketemu sekarang. Tidak, saya sama sekali tidak ingin bertemu dengan Anda. Bagaimana cara menutup? Kami akan pergi ke villa tua. Itu benar. Kirimkan beberapa tonik untuk Ibu Ciaci. Ya, aku akan melakukannya. Ibu, kenapa tidak menelepon ketika keluar dari rumah sakit supaya saya bisa menjemput? Kobejitu Sibuk Bekerja. Jangan khawatir tentang hal ini, Mum. Di mana Shen Xingchen? Aku juga heran tadi ngobrol baik-baik, tiba-tiba langsung pergi. Ngomong-ngomong, kamu juga lihat suamiku. Menurut kamu gimana dia? Itu dia. Menikah itu besar, kok nggak bilang ibu sih? Ibu, aku takut ibu nggak setuju. Tapi, pilihan anakku bagus. Anak Shen Xingchen itu kelihatan bisa diandalkan. Sopan dan tahu batas. Semua suplemen itu dia yang beli. Ibu, yang penting ibu suka dia. Dasar gadis nakal. Bu, katanya sakit pinggang, baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kalau nggak bilang begitu, kamu mau pulang? Bu, apa sebenarnya yang Ibu mau? Aku sudah dengar semuanya. Kamu dan Cici selalu tidur terpisah, kan? Coba katakan, bagaimana aku harus bicara sama kamu? Kalian berdua sekarang sudah menikah kok tidur terpisah. Singutidak Mazukaka. Aduh, Bu, jangan terlalu membela Sia Cici. Keluarga mereka bukan orang baik-baik. Kamu ngomong apa sih? Sia Cici. Waktu nikah, minta uang mahar 20 juta. Tapi kemarin ibunya tanya lagi minta 20 juta. Coba pikir keluarga mereka itu baik atau tidak. Di kartu ini ada 10 juta. Itu Cici sendiri yang menyerahkan padaku tadi siang. Lihat sendiri. Kamu bilang apa? Ini dari Sia Cici untukmu. Kamu bilang apa? Dari Sia Cici untukmu. Kamu selalu bilang Cici itu cewek mata duitan. Cewek mata duitan ada yang mau balikin duit?
Mungkin dia cuma mau main taktik panjang supaya dapat lebih. Cewek seperti itu sudah sering aku lihat. Tapi kamu sembunyikan soal kamu presiden grup Shen dari Cici, jadi dia bisa mau apa darimu? Tapi, Jangan tapi-tapi, cepat telepon Cici, minta maaf sekarang. oke, aku tahu. Cepat telepon. Halo, Sing Chen. Kamu di mana? Di rumah, ibu sakit pinggang, jadi aku datang menjenguk. Oh, Bibi baik-baik saja kan? Besok datang. Gak apa-apa, kamu gak perlu datang. Kamu harus datang. Kebetulan ibuku juga bilang, besok mau lihat rumah baru. Rumah baru. Apartemen besar sebelumnya. Ibuku maksudnya kita segera pindah ke sana. Besok aku ke sana ketemu kamu. Oke, Emma aku sudah telepon. Sekarang kamu lega kan? Nah, begitulah. Aku kasih tahu ya. Besok harus pergi lihat rumah sama Cici. Kalau tidur di kamar terpisah lagi, tidak akan kubiarkan. Baiklah, aku mengerti. Sial, semua gara-gara Sia Cici, hampir saja aku dipecat. Bahkan gara-gara omong kosong Sia Cici, 2 pacar putus denganku berurutan. Jangan sampai bikin masalah lagi. Tenang, Zipupu. Gadis-gadis kayak itu polos, mudah dibohongi. Kalau bukan karena Sia Cici, mereka tidak akan putus denganku. Heh. Minta izin cuti siang ini? Aku dan suamiku pergi melihat rumah. Wah, kalian punya rumah baru ya? Ibu mertuaku yang membelikan kami. Kalau sudah pindah, ingat aja aku untuk berkunjungnya. Pasti. Sia Cici menyusahkan aku begitu parah, berani-beraninya masih tertawa. Harus membuatnya ingat pelajaran ini. Tenang, Zipupu. Aku tidak akan membiarkannya. Shen Xing Chen. Sia Cici. Apa maksudmu? Ada apa? Kenapa berikan kartu ini ke ibuku? Ini bukan. Aku dulu berhutang 200.000, bayar sedikit dulu. Apa kamu tahu ibumu kemarin minta lagi 200 juta? Kamu seharusnya bayar 400 juta. Nggak tahu soal ini. Kamu masih pura-pura. Aku pura-pura apa? Ambil uangmu, pergi. Nggak masuk akal. Jangan bicara sama aku. Bukan. Bukan. Orang macam apa? Halo, Cici. Rumah baru sudah lihat? MA, apa ibu minta duit dari Shen Xing Chen? Iya, ibu minta dari Xing Chen 20 juta. Kamu kan pinjam 20 juta dari Su Jiawen. Ibu pikir lebih baik cepat balikin. MA, ibu bisa gitu? Tahu gak biaya operasi 20 juta dari Shen Xing Chen? Hah, kamu gak bilang ke ibu? Ibu gak tahu. Gak apa-apa nanti. Halo? Cici, ngomong dong. Ashik Sing Shen, Buruk Sekali, Cici Dikulik. Apa? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa dihubungi. Sial, seharusnya tidak meninggalkan Sia Cici sendirian di sana. Sia Cici, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Su Jiawen melanggar hukum. Melanggar hukum, pasangan belum menikah. Hukum apa? Sudah putus denganmu. Benar sekali, kehilanganmu sebelum sempat bermain-main memang jadi kerugian buatku. Hari ini, Su Jiawen, aku peringatkan, sentuh aku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. kamu ini cewek murahan. Main Zama, Kazi Muka. Masih berani melawan? Hari ini aku buat kamu tahu hebatnya aku. Mau ngapain kamu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bajingan ini berani menculik? Ada pria datang. Apa yang kamu bilang? Kalian gak tahu ya siapa sepupuku? Coba berani sentuh aku. Kamu gak layak buat aku lawan. Camille Menancap, Anda atas tujuan Manculiquanita.
Polisi, wanita bernama Xia Cici menggoda saya. Tangkap Henyelah. Ayo pergi. Polisi, dengarkan penjelasan saya. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Shen Xingchen, aku mendengar dari ibuku soal mahar 20 juta. Jangan khawatir, ibu sudah jelaskan semuanya padaku. Sebenarnya ibuku, dia khawatir kalau aku putus dengan Su Jiawen masih berhutang. Maaf. Tak apa, kali ini aku juga ada salah. Terima kasih, Shen Xingchen. Xia Cici, aku ingin bertanya padamu. Kamu mau gunakan mahar 200.000 itu untuk apa sebenarnya? Ibuku keluar dari rumah sakit, saatnya memberitahu Shen Xingchen. Aku ingin mahar 200.000 itu sebenarnya karena Shen Xingchen, ternyata benar kamu. Kamu sudah kembali ke sini. Ah, aku kembali, tapi tidak menjemputku di bandara. Nanti aku traktir kamu makan. Siapa perempuan ini? Kenapa Shen Xingchen akrab banget sama dia? Dia itu kakak ipar gue ya. Harusnya Pak bilang sepupu lo. Gue kasih peringatan ya. Xia Cici belum tahu siapa gue. Jangan sampai lo bongkar kalau gue presiden Xinshi Group. Sepupu masih main gaya presiden otoriter, cinta paksaan. Kamu pasti Xia Cici ya. Kamu sih, aku temannya Xingchen. Ketemu, yuk makan bareng hari ini. Ayo. Xingchen, makan deh. Oke. Kakak, kamu nggak sadar kakak ipar hari ini cemburu terus ya? Mana ada? Tentu saja, intuisi wanita itu tepat. Pasti karena kakak ipar suka sama kamu. Udah, kamu pulang aja ya. Kakak Xingchen, lain kali main lagi ya. Siapa Shen Yi itu? Sayang, makan malam sudah siap. Ayo makan. Kamu kenapa hari ini aneh banget? Emang iya? Coba deh rasain ini. Aku nggak suka makan ini. Kemarin waktu aku suapin kamu juga nggak makan. Kamu sebenarnya mau bilang apa sih? Aku. Oke, aku paham. Kamu makan pelan-pelan ya, aku mau keluar bentar. Siapa tahu kamu bertemu siapa. Tidak bisa. Aku harus cepat mengejarnya. Aneh, bukankah ini kantor? Apakah Shen Xingchen dan Shen Yi janji bertemu di sini? Pak Shen, lihat. Ini daftar orang yang keluar masuk kantor presiden siang ini. Kenapa ada yang zen-zen lagi? Supervisor yang bilang ada dokumen diserahkan padamu. Periksa CCTV. Ayo. Shen Xingchen bukan asisten presiden? Kenapa presiden tampak sangat menghormatinya? Maaf aku bantu ambil. Kontrak proyek festival bunga. Xia Cici, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kerja di sini. Kerja sambil pakai kacamata hitamnya. Kamu mengintip atau kerja sih? Tidak ada. Proposal proyek festival perusahaan hilang. Bos suruh aku cari. Proposal proyek festival. Maaf, biar aku bantu ambil. Kontrak proyek festival. Aku tahu di mana.
Kamu tahu? Iya, Maksudmu, kontrak ITU diambil oleh Yang Shinshin. aku lihat tanda tangannya di kontrak, pasti itu. Ternyata memang dia yang mencuri. Perlu nggak kita geledah kantor yang Sen-Sen? Iya, Xiao Shen, kamu urus orang buat geledah kantor yang Sen-Sen. Ayo, ngapain bengong? Oke deh. Nggak nyangka lagi nyusup, malah selesain kasus pencurian. Kenapa telat lagi, Cici? Jangan ditanya. Sebenarnya mau cari bukti suami selingkuh, buktinya gak dapat. Malah dapat maling satu. Hubungan kalian suami istri itu perlu dikelola. Kamu harus lebih aktif bertindak. Bagaimana bertindak, Dengge? Kamu memang lebih tahu. Begitulah caranya. Toilet pria. Semua, situasi dari perusahaan sebelumnya sangat optimis. Sayang kamu, Kamu sedang apa? aku kirim sinyal cinta untukmu. Shen Xingchen, apakah kamu sekarang sudah mencintaiku? Jangan lakukan hal aneh. Miao Miao bilang bisa membantu menghangatkan hubungan kita. Shen Xingchen, apa kamu tidak suka padaku? Apa-apaan yang kamu katakan? Kenapa aku berusaha keras, kamu tetap tidak suka padaku? Aku akan masuk rapat dulu. Bagaimana mungkin aku bisa tertarik padanya? Ini pasti ilusi. Bagaimana perkembangannya? Ada hasilnya? Suamimu tergerak? Dia sama sekali tidak bereaksi. Aku kira ini sangat efektif. Lupakan saja. Dia seperti batu yang tidak bisa dipanaskan. Otaidake di jangan pidase saya. Dapat ide. Kenapa tidak langsung temui selingkuhannya? Kenapa aku harus menemui dia? Kemuhila, wanita itu merusak hubungan kalian. Suruh dia pergi dari hidup kalian. Suamimu pasti akan kembali padamu. Oh, akan ku coba. Ayo. Maaf, terlambat. Ibu mertuaku, Ibu Sinceng, menahanku ngobrol lama. Dia ternyata kenal Shen Yi. Tidak boleh. Hari ini aku harus buat Shen Yi menyerah. Sebut harga saja. Aku dan Shen Xingchen sudah menikah resmi. Kamu dan dia tidak mungkin. Apa kamu kira aku dan dia? Nona Xia, kamu salah paham. Aku tidak peduli dulu kamu dengan Shen Xingchen. Mulai hari ini, kamu tidak boleh campur tangan hubungan kami. Nona Xia, kamu sungguh salah paham. Aku dan dia tidak ada apa-apa. Aku melihatnya waktu itu. Berdua berpelukan. Nona Xia, Xingchen itu sepupuku. Aku peluk dia wajarkan. Kamu sepupuan sama Xingchen? Kok nggak bilang aku? Kakak ipar, kamu suka sepupu aku ya? Kalau iya kenapa? Aku ada cara biar kamu bisa dapetin dia. Bu, makan yuk. Oh, baiklah. Ayo. Cici, ini semua kamu yang buat? Iya. Aduh, aku kan bilang kita makan di luar, jadi kamu nggak perlu repot-repot. Mama, aku nggak ada kerjaan. Duduk, Oke. cepat coba. Enak nggak masakanku ini? Mama juga makan. Oke. Sayang, lihatlah, mulutmu kotor. Kamu ngapain sih? Kenapa emangnya mulutmu kotor?
Jangan gerak, masih ada di sini. Ibu lagi nonton. Kali ini sepupu Yi pulang. Harus bantu cari kerja untuk dia. Santai aja, Bu. Pasti diatur dengan baik. Nih, Bu, makan cherry. Baiklah. Proyek di kantor itu sebenarnya pas banget buat posisinya dia. Nih, suami. Mau makan cherry? Biar aku sendiri. Oke, sampai sini saja. Aku naik taksi pulang. Bu, hati-hati di jalan. Sia Cici, kamu bikin sepupuku masuk penjara. Sementara kamu bersenang-senang dengan pria lain, aku pasti akan balas ini. Bu, teleponlah sehabis sampai rumah, kalau tidak Singchen khawatir. Melihat kalian akur seperti ini, aku jadi tenang. Singchen baik sekali padaku. Oke. Jadi dia yang ada di foto itu. Selingkuh di belakang suaminya, sungguh tak tahu malu. Hei, miao miao, kenapa semua orang menatapku? Cici, lihatlah. Gimana mungkin? Ini suamiku. Itu suamimu? Harus menjelaskan ini ke manajer. Manajer rapat di ruang konferensi. Oh, baik, aku mengerti. Semua, kuartal lalu kita sudah mencapai target. Kuartal berikutnya, mari buat lebih baik lagi. Nggak nyangka Sia Cici seperti itu. Ternyata, dia bermain dengan pria lain. Aku dengar suaminya juga bekerja di grup Shen, dia pasti akan memakai topi hijau. Siapa yang melakukan ini? Tidak berani mengaku, ya? Baiklah, beritahu. Pria itu adalah aku. Dan aku sudah menikah dengan Sia Cici. Jadi, siapapun yang berani bicara sembarangan lagi. Hati-hati saja kalian. Mana mungkin, ternyata pasangan menikah Sia Cici adalah presiden grup Shen, Shen Xingchen. Tidak disangka Sia Cici menikah dengan Shen Xingchen. Pantas sebelumnya TN Shen selalu menargetkanku. Aku gak akan mudah melepaskanmu. Cici, bos panggil kita ke kantornya. Oh, oke, aku datang. File asli sekarang ada di komputermu. Aku mau lihat gimana kamu jelasin ini nanti. Kita disuruh ke kantor, nunggu setengah jam. Disuruh pergi. Yah, biarin deh, dia kan bos. Bos bisa bebas nyuruh-nyuruh kita gitu aja? Gak masalah lah, tunggu aja sampai proyek festival selesai, beres kok, Haum. Apakah ini yang kamu lakukan? Kamu ngomong apa? Aku tidak menyangka sedalam ini berpikir. Untuk membuktikan hubungan pernikahan, kamu menyebarkan rumor seperti ini di kantor. Singchen, aku nggak tahu tentang ini. Kamu nggak tahu? Hasil penyelidikan menunjukkan file asli foto itu dikirim dari komputer kamu. Dengarkan aku, Singchen. Aku tidak ada di meja kerja. Siapa saja. Sekarang aku sudah tidak akan percaya satu kata pun darimu. Cici, kamu baik-baik saja? Aku sudah berusaha menyenangkannya. Kenapa dia masih tidak mau percaya padaku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tunggu beberapa waktu, lalu jelaskan lagi padanya. Semuanya akan baik-baik saja. Ini tabunganku sejak mulai kerja. Memutuskan mengembalikan semua uang hantaran padanya. Ada 100 juta rupiah. Apa kamu tidak mau pikirkan lagi? Mungkin pernikahanku dengannya dari awal sudah merupakan kesalahan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Musim panas, Cici, ini benar-benar bodoh. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memasukkan file asli foto itu ke dalam komputer dia. Dia tidak menyadari, kan? Tidak, orang bodoh ini makin sedang menangi sekarang. Supervisor, Anda benar. Karyawan tidak patuh ini perlu diajari. Ternyata, foto itu disebarkan oleh Yang Shenzhen. Tiba-tiba 10 juta rupiah, untuk apa ya?
Apa mungkin aku selalu salah paham padanya? Semua, saya punya pengumuman. Proyek Festival Bunga meninggalkan kemajuan besar. Mari kita beri tepuk tangan untuk desainer Xia Cici. Karena penampilan luar biasa kamu, perusahaan memutuskan untuk mengirim kamu ke Amerika sebagai pengajar. Selama 1 tahun. Bagaimana menurutmu? Home, Presiden, saya harus pikir-pikir dulu sebelum memberi jawaban. Semua, lanjutkan bekerja. Xia Cici, kamu mau ke luar negeri untuk belajar. Bisa nggak kamu nggak pergi? Bukannya kamu gak mau peduliin aku lagi? Ah, iya. Yang aku bilang itu karena aku pikir kamu nikah sama aku cuma buat dapatin 200 juta. Aku tuh gak pedulin uang nikahmu. 200 juta itu buat ibuku. Ibuku sakit, biaya operasinya 200 juta. Waktu itu semua uangku dibawa kabur Sujiawen, makanya pinjam dari kamu. Ternyata selama ini aku salah paham sama Xia Cici. Sekarang semua uangmu udah aku bayar lunas. Mulai sekarang kita punya jalan masing-masing. Cici. Maaf, aku salah paham karena gak ngerti jelas. Kamu boleh pukul atau marahi aku. Tapi tolong jangan pergi. Apa kamu benar-benar tuh? Tentu saja. Sebenarnya aku selalu menyimpanmu di hatiku. Berikan satu kesempatan lagi. Jujur, apakah masih ada yang kamu sembunyikan? Kalau sekarang aku kasih tahu Xia Cici identitasku yang sebenarnya. Apakah dia akan lebih marah lagi? Tidak ada kok. Aku bersumpah, dan aku pasti akan menciptakan kesempatan yang lebih baik daripada pergi ke Amerika untukmu. Bicara besar saja. Hanya bos besar yang bisa putuskan, kamu bisa apa? Aku bisa. Bisa apanya, pulang saja malam ini kamu masak. Hai, aku dengar kamu dan kakak berdamai, benar? Masa selesai, sudah datang. Apa informasi dari Sing? Aku peduli. Benar, kakak ipar. Kenapa tahu rahasia kakak tidak marah? Rahasia. Sing Chen, rahasia apa yang dibicarakan Yi? Apakah ada yang kamu sembunyikan? Enggak ada. Masalah itu kamu. Oh. Hal itu. Yi sebenarnya sepupuku, ini aku sembunyikan darimu. Apakah ini masalahnya? Iya kan? Masalah itu sudah dibilang Yi, nggak penting. Nggak ada yang disembunyiin. Ayo makan dulu, makanannya sudah siap. Kakak, cepat kasih tahu kakak ipar, kalau terlambat aku gak bisa tutupi. Tahu. Makan siap. Jiawen, berontakan Begini. Sepupu, tempat tahanan itu gak manusiawi. Untung kamu bebaskan aku. Jangan sampai kita bodoh lagi lain kali. Sepupu, bagaimana Xia Hihi akhir-akhir ini? Dia. Sepupu, Ah, Jiawen, Jangan la Giberlawanon Dangan Shiachichi. Anda tidak tahu bahwa suaminya sebenarnya adalah Presiden Grup Shen. Shen Xingshen. apa itu? Suami wanita itu adalah CEO. Tidak heran aku selalu di tangannya. Jiawen, Marie Kitapulan. Ciaci, aku tidak akan membiarkan Anda pergi. Ibu, cepat masuk. Wow. Cici, rumah baru Anda begitu indah. Itu dibungkus oleh ibunya Sing Chen. Aku, iya kan? Bu, duduklah. Shishi. Keluarga Sing Chen sangat baik padamu. Ibu jadi tenang. Kamu lihat, apakah Sing Chen sudah pulang? Kok cepat banget? Seharusnya nggak mungkin. Xia Cici, lama tidak bertemu. Su Jiawen, kenapa di sini?
Bukannya sudah Berkat ulahmu, aku mendekam di tahanan 1 bulan. Hari ini aku akan hitung-hitung sama kamu. Su Jiawen, kamu sampah, ngapain kesini? Ngapain? MA gimana kamu? Wah. Sia Cici, rumah barumu mewah banget, pasti keluar banyak duit ya. Su Jiawen, kalau kamu nggak pergi sekarang, aku bakal panggil polisi. Hari ini kalau nggak dapat duit, aku nggak bakal pergi. Aku tidak berutang. Kau membuatku merana di penjara lebih dari sebulan. Harusnya kau kasih aku kompensasi. Halo Shen Xing Chen. Istrimu dan mertua ada di tangan saya. Segera kirimkan 5 juta kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan baik-baik saja padamu. Cepat panggil orang, kalau terlambat tidak sempat. Baek Tuanshin. Tenang saja, setelah dapat uang aku pergi ke luar negeri, kita tidak akan bertemu lagi. Kau ini pengecut. Ini karena kau memaksaku. Bos suamimu datang ngasih duit. Suami bos apaan? Bukannya Sing Chen asisten bos? Su Jiawen. Kamu renda dan tak tahu malu. Mana Shen Xing Chen? Mulai sekarang, kamu bakal dipenjara selamanya. Bawa pergi. Jangan sentuh aku. Jangan pegang aku. Shen Xing Chen, kamu pengkhianat. Ibu, kamu gak apa-apa? Ibu baik-baik saja. Camus. Ayo cepat pergi berterima kasih pada mereka. Shen Xing Chen, kamu orang licik. Berani sekali bawa bala bantuan. Dengan orang menjijikan sepertimu, bicara moralitas, Shen Xing Chen, aku kasih tahu ya, Sia Cici itu hanya sepatu bekas kumain-mainkan. Dia tidak sepadan dengan uang mahar 200.000. berani sekali bicara omong kosong. Usir dia pergi. Jangan kira nggak tahu kamu sembunyikan jabatan sebagai CEO grup Shen dari Sia Cici. Kamu pengecut. Cici. Su Jiawen katakan itu benar? Aku. Aku mau dengar yang sebenar. Memang benar aku selalu sembunyikan identitasku, takut setelah kamu tahu. Akan minta lebih banyak uang. Dari awal pernikahan, kita penuh kebohongan. Bukan, Cici. Aku suka kamu. Jangan sentuh aku. Kesenanganmu itu benar-benar kotor. Chichi. Chichi. Ada apa ini? Aku akan bawa Cici kembali. Zipupu. Jiawen, ada apa? Aku dibawa polisi ke tahanan, cepat selamatkan aku. Kenapa Camus Mazuk, Ponjar Alagi? Aku kesal dan pergi cari Sia Cici. Bukannya aku sudah bilang padamu jangan cari masalah lagi dengan Sia Cici. Kenapa kamu tidak dengar? Yang Zhen, kamu dibebas tugaskan dari posisi Kepala Departemen Desain oleh Dewan Direksi. Atas tuduhan penggelapan dana dan plagiarisme desain, kamu diserahkan ke Pengadilan Kota Selatan. Ayahku di grup Shen, atas dasar apa kalian memperlakukan aku seperti ini? Bawa pergi. Aku tidak mau pergi, lepaskan aku. Tidak mau pergi, lepaskan. Mau bertemu Presiden Shen, lepaskan. Dengar-dengar Presiden memecat Yang Zhen untuk membalaskan dendam orang-orang yang diperlakukan buruk olehnya. Apa Shen Xingchen memecat Yang Zhen demi aku? Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, mulai hari ini, Summer Cici menjadi Kepala Departemen Desain. Kalian harus bekerja sama dengannya. Si Denggiken, kamu sekarang jadi kepala. Bagus, Cici. Kita panggil Kepala Summer. Kepala, kamu naik jabatan, kapan traktir makan? Asisten Jiang, kenapa saya tiba-tiba naik jabatan? Ini keputusan dari manajemen atas. Saya bersumpah akan menciptakan kesempatan yang lebih baik dibanding pergi ke Amerika. Mungkin Shen Xingchen memenuhi janjinya? Nona Sia. Jangan kecewakan harapan Presiden Anda. Baik, saya mengerti. Semua kita berusaha sama-sama ya. Oke, traktiran. Traktiran, traktiran. Pikirkan mau makan apa nanti. Malam ini saya traktir.
Saya makan hotpot. Nona Sia. Kalau traktir, bisa aja aku nggak? Aduh, Tardam, ini sudah hari ketiga. Kapan kamu bisa maafin aku? HMPH, Perilakuku kurang bagus? siapa tahu ada rahasia yang kamu sembunyikan dari aku. Nggak ada lagi, sungguh nggak ada. Biarkan waktu yang membuktikan. Tardam. Lihat apa yang kubawa untukmu. Semuanya makanan favoritmu. Ini semua apa? Ada roti kue dan es krim juga. Kok semuanya makanan Kamu makan senang. Aku tentu juga senang. pintar bicara? Aduh, sayangku, demi kesungguhanku ini, maafkan aku sekali lagi. Bisa nggak? Begini ya, Aku udah tidur di sofa 3 bulan loh. baiklah, kali ini aku maafkan kamu ya. Ayo pergi.